buat itu ya, belajarlah toleransi dan kerukunan umat beragama dari Indonesia, katanya Yusuf Kala sama Maruf Amin. Gundulmu peang, apa yang mau belajar, belajarlah sama Belanda tentang toleransi ya. Belajarlah toleransi dari Belanda, saudara ya. Masjid apapun boleh berdiri di sini, masjid Syiah, masjid Wahabi, masjid Sunni, masjid apa lagi? Ahmadiyah, gede-gede boleh, saudara ya. Belajarlah dari Belanda, belajarlah dari Jerman, saudara ya. Masjid Ahmadiyah gede-gede banget itu ya. Masjid Syiah gede-gede, di Indonesia mana boleh Ahmadiyah sama Syiah, saudara, berdiri di masjidnya. Sejak itu MBS menerapkan sejumlah kebijakan yang berupaya mengubah kultur Saudi, negara ultra konservatif saudara ya, edan ya saudara ya, menjadi lebih moderat, terutama dalam penerapan hukum syariat Islam. Coba bayangin saudara, Arab Saudi ini sekarang sudah menyadari bagaimana buruknya syariat Islam itu, penerapan syariat Islam bagi negaranya. Luar biasa, tema kita hari ini adalah tekad bangsa Arab berhenti jadi Islam, saudara ya. Tekad bangsa Arab berhenti jadi Islam. Sementara orang Indonesia sedang bertekad untuk menjadi Islam, saudara ya. Serem, saudara ya. Kita tiap hari sekarang, wah ngeri ya, kekuatan yang nyata di Indonesia ya, sihir yang nyata, pro kontra Islam di Indonesia ya. Tarik-tarikan kuat-kuatan, saudara ya. Orang-orang Islam ini pokoknya dengan segala macam cara ya untuk bisa menghambat Kristen. Mengapa? Ingat pelajaran hari Minggu kemarin, karena orang-orang Islam ini tidak punya iman bahwa mereka diselamatkan. Makanya mereka juga nggak punya iman kalau ibadah mereka diterima di sisi Allah, di hadapan Allah. Kehadirat Allah, ibadahnya nggak diterima. Karena ibadahnya nggak diterima, maka mereka mengganggu orang yang percaya ibadahnya diterima, saudara. Diganggu, usil, celutak, ya. Mereka jadi panas kalau ada orang beribadah, orang lain beribadah. Karena mereka sendiri ibadahnya nggak diterima, saudara ya. Celutak, ya. Anda kalau lihat ya, di sekolah itu anak-anak yang suka ganggu, ya pasti anak-anak yang troublemaker, saudara ya. Troublemaker suka ganggu karena dia sendiri sekolahnya nggak becus, makanya dia suka ganggu orang-orang yang lagi serius belajar. Orang yang serius belajar diganggu ya sama orang-orang ini ya, nggak disukai pasti. Nah itu sama ya, itu sama. Kejadian dengan orang-orang Islam. Kemarin di Bogor ada lagi ya, orang lagi ibadah dihentikan, saudara ya. Di Bogor ya terjadi lagi ya. Berani ya sama Jokowi ya, Jokowi ini memang nggak punya power ya. Jokowi sama Menteri Agama ini memang nggak punya kekuasaan apa-apa, cuman aja saudara di Indonesia si Jokowi sama Menteri Agama nggak punya power saudara, sama rakyatnya kalah saudara ya, sama rakyat jelata yang masjid itu kalah saudara ya. Sayang ya, sayang orang-orang ini pada nggak berani ke Galarua ya. Kemarin yang di Batam itu sudah sempat ke Galarua lalu kabur ya, nggak berani ya. Terus kemarin yang yang kemarin kita yang di Maja itu ya, bukan di Maja, yang orang yang berani ngelawan itu loh, yang istrinya polisi itu ya, juga nggak berani ya saudara ya, nggak berani saudara ya. Orang-orang Kristen ini udah di framing sama orang-orang Islam untuk takut saudara ya. Nampaknya saya kurang galak ini saudara. Nanti kalau saya galak lagi nanti banyak yang bangun nanti ya. Saya perlu lebih galak lagi. Saya sedang berpikir dan mencari wahyu Jibril bagaimana caranya supaya saya bikin periode yang ketiga ya. Periode pertama kan yang Facebook, periode kedua yang di YouTube kemarin ya, Puasa Lalim Islam. Saya lagi mau bikin periode ketiga, cuma ini saya lagi mentawangsit dulu ya periode ketiga ini saudara, supaya menggugah keberanian orang-orang minoritas di Indonesia untuk berani melawan ya kezoliman dari penindasan penjajahan Islam di Indonesia, saudara. Mengapa saya sebut penjajahan Islam? Karena terjadi upaya-upaya ya yang melanggar hak asasi manusia untuk beribadah, saudara ya, untuk beribadah, untuk menyatakan pendapat, ya semua diberangus oleh bahkan pemerintahan yang sah pun
tidak berdaya menghadapi Islam, saudara. Karena Jokowi memang tidak punya otoritas. Jokowi memang, saudara ya, lemer, begitu ketemu sama orang Islam, wah ngomongnya mah banter, cangkem memang bacotnya Jokowi banter banget ya, saudara ya. Bacotnya banter banget, saudara. Realisasinya, itu tadi ya. Aduh, pusing dah kalau ketemu yang begitu-begitu tuh pusing, saudara ya. Pusing, nggak berani ya. Aduh, puyeng. Puyeng, saudara ya. Kalau kalau caranya selalu begitu, ya jadi itu cuman buat itu ya. Belajarlah toleransi dan kerukunan umat beragama dari Indonesia, katanya Yusuf Kala sama Maruf Amin. Gundulmu peang, apa yang mau belajar? Belajarlah sama Belanda tentang toleransi ya. Belajarlah toleransi dari Belanda, saudara ya. Masjid apapun boleh berdiri di sini. Masjid Syiah, Masjid Wahabi, Masjid Sunni, masjid apa lagi? Ahmadiyah, gede-gede boleh, saudara ya. Belajarlah dari Belanda, belajarlah dari Jerman, saudara ya. Masjid Ahmadiyah gede-gede banget itu ya. Masjid Syiah gede-gede, di Indonesia mana boleh Ahmadiyah sama Syiah, saudara, berdiri di masjidnya. Belajarlah dari Eropa, ya. Belajarlah toleransi dari Eropa. Anda mau gereja karismatik, mau gereja apapun, Saksi Yehova pun ada di sini, saudara ya. Besar-besar. Kalau di Indonesia ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya pokoknya yang punya akses politik baru yang diakui agamanya. Yang punya akses politik yang baru disahkan. Ngeri, saudara ya. Serem, saudara, serem. Nah, saudara, ngeri ya kalau Anda masih di-framing oleh orang-orang Islam, ya, masih kalah. Kalau pemerintah masih kalah sama orang Islam, saudara, Indonesia selamanya akan kere, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana tekad bangsa Arab, ya, berhenti jadi Islam, saudara. Mereka bertekad ya untuk berhenti jadi Islam. Nah, coba saya mau bacakan kepada Anda tulisannya si Sumanto Al-Qurtubi itu ya, ADW, tekad Arab modernisasi. Dewe Sumanto. Ya, saudara ya. Jejak reformasi Arab Saudi dan jalan menuju Islam modern, saudara. Islam yang modern, wah, berarti ada Islam yang jadul, saudara ya. Waduh, ini berarti Islam ini ada Islam Sunni, Syiah, Islam jadul dan Islam kuno, saudara ya. Islam jadul dan Islam modern. Wah, saudara lihat. Sekarang orang Islamnya gendong-gendong anjing, saudara ya. Tapi ini ada yang lebih serem lagi judulnya ya, sebentar ya. Reformasi Arab Saudi nyaring terdengar ya setelah MBS Muhammad bin Salman ya diangkat menjadi putra mahkota tahun 2017. Sejak itu MBS menerapkan sejumlah kebijakan yang berupaya mengubah kultur Saudi, negara ultra konservatif saudara ya, edan ya saudara ya, menjadi lebih moderat terutama dalam penerapan hukum syariat Islam. Coba bayangin saudara, Arab Saudi ini sekarang sudah menyadari bagaimana buruknya syariat Islam itu, penerapan syariat Islam bagi negaranya. Sementara Indonesia sekarang sedang berupaya keras untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Ya, lihat perda-perda daerah ini ya, perda-perda di Indonesia ini kan sudah syariat Islam, saudara. Sejumlah pihak menganggap langkah tersebut dilakukan Saudi demi menjaga stabilitas ekonomi. Pinter, saudara ya. Demi stabilitas ekonomi, terutama dalam menarik investasi asing seperti negara barat. Saudara tahu kenapa Tesla nggak jadi investasi di Indonesia? Karena kadrun, saudara. Karena Islam. Ya, Indonesia itu gagal mengundang banyak investor karena Islam. Siapa yang berani invest di Indonesia? Cina. Lalu orang Islamnya kejang-kejang, kejar-kejar, jejeritan. Ya kan? Kayak si Refli Harun,
ya kan? Kejar-kejar jejeritan saudara. Ya si Habib Rizik, ya Felix Shaw sendiri, kejar-kejar saudara. Orang-orang Islamnya kejar-kejar, ya karena yang berani investasi di Indonesia hanya Cina komunis. Sementara negara-negara yang demokratis tidak akan berani investasi di Indonesia. Serem saudara. Makanya kalau kemarin ada yang demo untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia dan Belanda, tenang-tenang saja Belanda dengan Swedia, saudara. Kamu yang rugi, ya kan? Swedia dan Belanda itu tenang-tenang saja kalau putus hubungan diplomatik dengan Indonesia. Justru kalian orang Indonesia yang rugi ketika kalian putus hubungan diplomatik dengan negara-negara kafir Barat. Anda investasi yang berani investasi di Indonesia cuma Cina. Artinya negaramu akan dikuasai oleh Cina. Ya kan? Lalu Anda kejar-kejar nggak boleh investasi Cinanya. Kalau nggak boleh investasi Cinanya juga pergi juga, hengkang juga. Kamu akan kere. Emang Arab Saudi mau investasi di Indonesia? Arabnya saja nggak mau invest di Indonesia, saudara. Arab Saudinya saja tidak mau investasi di Indonesia. Karena tahu, bangsat juga, ketemunya orang bangsat lagi nih, gua pikir gitu kan. Iya kan? Ketika itu Raja Saudi datang ke Indonesia, dia investnya malah ke Cina. Kenapa tidak ke Indonesia? Dia ngelihat, wah kadrun semua. Ketemu orang bangsat lagi kayak di negara gua. Gua aja lagi mau lariin dana gua dari negeri gua yang isinya orang bangsat. Ini ketemu bangsat lagi di Indonesia. Dengan gua kasih ke orang komunis. Ternyata menurut Raja Saudi, orang komunis itu lebih baik mental karakternya dalam keuangan daripada orang-orang Islam. Mereka menganggap orang-orang Islam ini bangsat, saudara. Makanya mereka mau larikan uangnya itu dari negaranya, ditaruh di Cina. Karena di negaranya isinya orang bangsat semua, sama seperti di Indonesia. Kenapa tidak larikan ke Malaysia? Kenapa tidak larikan ke Indonesia? Kenapa tidak dilarikan ke Mesir? Kenapa tidak diberikan kepada Yordania? Kenapa diberikannya ke Cina? Pertanyakan itu. Kenapa saudara nggak mikir? Nah, balik lagi, kenapa saudara nggak mikir? Karena memang saudara nggak diajarin mikir. Ya kan, sama ustadzmu kan nggak diajarin mikir kan? Kalau kamu bertanya, kamu akan diperberat hukumannya. 102, 101 kayak apa? Dalmatian itu ya. 101. Anda kan makin diperberat hukumannya kalau Anda banyak nanya. Iya nggak? Nah, makanya Anda nggak diajarin mikir, saudara. Satu, ya, orang Arab Saudi tahu bahwa, kasih ini aja ya. Bentar ya. Logika Arab, logika Raja Arab, ya. Anda lihat ya logika Raja Arab ini, saudara ya. Satu ya, investasi ekonomi. Maka dilarikan ke Cina komunis. Mengapa tidak ke Yordania? Mengapa tidak ke Mesir? Turki. Mengapa tidak ke Turki? Mengapa tidak ke Malaysia? Apalagi Indonesia. Investasi ekonomi, ya, semua dilarikan ke Cina. Mengapa tidak di negaranya sendiri saja? Mengapa tidak ke Yordania, ke Mesir, apalagi Turki, saudara? Kenapa nggak mau? Kenapa nggak ke Malaysia? Kenapa? Kalau ke Iran jelas musuhan mereka ya. Nggak usah ditanya lagi, musuh. Tetapi kenapa nggak ke Indonesia? Soalnya mereka tahu bahwa ini orang-orang bangsat, saudara. Ini orang-orang bangsat semua.
ya kan? Sama dengan di negara dia, isinya orang-orang bangsat Islam ini, saudara. Makanya dia nggak mau investasi di Arab, investasi di negara-negara Islam itu nggak mau. Mereka larinya kemana, saudara? Kenapa nggak lari kayak Amerika? Ya, karena musuh, ya kan? Kan mereka selalu menuduh bahwa Mamarika dan Yahudi, ya kan? Mamarika dan si Wahyudi ini kan yang memporak-porandakan negara mereka. Musuh, jadi nggak mau, saudara ya. Makanya kalau mereka bukan musuh pasti akan dikarikan ke Mamarika sama ke Wahyudi, saudara ya. Ke AS dan ke Israel. Justru mereka investasi supaya mereka bisa ngelawan Amerika dengan Israel, saudara. Nah, makanya mereka perginya ke Cina, ya. Karena yang Cina itu nggak bangsat, kalau ini bangsat, ya. Negara-negara Yordania, Mesir, Turki, Malaysia, Indonesia ini orang-orang bangsat sama seperti orang-orang di negara dia. Makanya dia kirim uangnya ke Cina, karena di Cina itu orang baik, saudara. Komunis Cina ini orang baik buat mereka, ya, setidaknya buat mereka, ya. Oh, itu orang-orang Cina, orang-orang Uigurnya dianiaya. Kan yang bilang itu siapa? Yang bilang itu Taliban, ya kan? Orang-orang Taliban, orang-orang Afghanistan. Isu itu dihembuskan oleh orang-orang Islam yang radikal, yang bangsat-bangsat ini lagi. Orang Arabnya bilang apa? Enggak, baik-baik saja Cina. Orang, ya, pemerintah Indonesia, ya, terus ini orang-orang ini apa? Orang-orang Arab Saudinya bilang apa? Baik-baik saja Uighur. Nyatanya dikasih duit terus Cinanya tuh sama Arab Saudi, saudara. Nah, lihat ini logikanya, saudara, kebayang enggak? Karena Anda nggak pernah mikir sampai ke sana kan? Karena Anda nggak pernah dipaksa mikir. Otaknya di orang Indonesia itu paling ori, oh ya, otak ori, paling mahal di dunia, saudara, otaknya orang Indonesia, nggak pernah dipakai. Terutama yang Islam-Islam ini kan. Oh, saya ngomong apa adanya, saudara ya, jangan tersinggung ya, saudara. Kalau tersinggung juga nggak apa-apa, kalau marah juga nggak apa-apa. Saya mah ngomong apa adanya ya, saudara ya. Emang otaknya orang Indonesia masih ori, nggak pernah dipakai. Makanya mahal. Anda nggak pernah mikir kan? Iya. Kenapa bangsa-bangsa Barat, negara-negara Barat tidak mau investasi di sini, so Yordania, Mesir, Turki, Indonesia, Malaysia nggak mau. Mereka perginya kemana, saudara? Vietnam, Thailand, ya kan? Coba lihat bangsa-bangsa Barat, ke Filipina, ya kan? Myanmar, ke Burma. Kenapa nggak mau pergi ke ini Malaysia, Yordania, Mesir, Turki? Sama, mereka juga berpikir ini orang-orang bangsat semua. Loh iya kan, saya ngomong apa adanya. Ini orang-orang nggak baik, jangan. Ini orang-orang bangsat, udah paling enak kan. Vulgar aja kan. Memang ini orang-orang ini bangsat semua. Nah, gitu aja. Iya kan? Nah, itu logika yang pertama, saudara. Anda yang kudu pahami. Dan Anda nggak paham-paham sampai sekarang karena Anda nggak biasa berpikir. Memang Zoom ini, YouTube ini hanya bagi untuk orang-orang yang pakai otaknya, saudara. Ya, yang otaknya sudah nggak ori lagi. Sudah banyak dicun up otaknya, saudara ya. Lihat ya, Vietnam, Kamboja, Vietnam, Thailand makin maju. Ya, Bu Nelly Ginting, benar. Vietnam dan Thailand sekarang makin maju, saudara. Serius, saudara ya, Anda ketinggalan sekarang. Serem, saudara. Indonesia ini ketinggalan terus, saudara ya. Wah, nggak tambah bener. Propagandanya mah gila-gilaan. Kenyataannya, ya, saudara ya. Indonesia makin ketinggalan, saudara ya. Kenyataannya Indonesia makin ketinggalan. Vietnam dan Thailand sekarang makin maju. Anda mau terima mau enggak, Indonesia ketinggalan dari Thailand dan Vietnam. Dalam pertanian pun ketinggalan. Ya, dalam pertanian pun ketinggalan, saudara. Ya, serem nggak? Serem dong. Masa nggak serem sih? Serem, saudara ya. Serem, saudara.
Kalau Anda nggak tobat-tobat, nggak sadar-sadar, wah sembuh saudara. Kalau Anda nggak tobat-tobat, saya nggak tahu dah. Kita lanjutkan lagi ya.